Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Allah kasih barakah usaha kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna izajtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah, ditambah lagi satu yang wajib, itu adalah salat witir. Salat witir menurut mazhab Hanafiyah itu hukumnya wajib. Namun harus diketahui, bukan berarti yang 5 waktu menjadi 6. Sebab 5 waktu di dalam Al-Quran itu dah qat'iyud dilalah. Tuh Bang Haji Murdo, ngaji kagak nih? Makanya kalau ngaji jangan nyender. Begini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di Quran jelas, di hadis jelas. Betul? Berarti kalau ada orang jangan kata nambahin, ngurangin aja haram kan? Umpamanya menurut mazhab Imam S. Arifin, salat cuma 3 waktu, maghrib, isya, subuh umpamanya. Oh, nggak boleh, ada pertentangan. Karena apa? Itu makomnya nggak boleh ada perdebatan, nggak boleh ada khilafiyah, namanya qat'iyud dilalah. Atau ditambahin sekalipun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu udah wajib.
Tapi menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu nambah wajibnya 1 witir. Faktanya begitu. Ini kalau saya ngomong bohong sambil geledek barang-barang. Terus saya melototin gua. Bener ini, bohong sih. Nah, mana kitabnya? Ustadz Saiful bisa baca kitabnya Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah. Tuh, biar paham. Jangan ngomong doang, jangan Kang Ujo, jangan. Nanti bisa baca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Yang kudu kita paham, Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan salat witir itu fardu seperti yang 5 waktu, enggak. Tapi hukumnya wajib. Lah apa bedanya? Nah, sekarang yang udah pernah pergi haji. Pergi haji udah kan? Naik bu haji udah belum? Belum. Pergi haji. Rukun haji. Pertama niat, ya kan? Kemudian sambil ihram, jelas, wukuf di Arafah. Kemudian tawaf, ifadah. Itu diantaranya rukun. Tapi selain daripada rukun haji, ada wajib haji, lempar jamarat. Dari mabit di Muzdalifah, Mina, lempar jamarat. Itu wajib haji semuanya. Lah, wa mal farqu bain rukni wal wajib? Apa perbedaan antara rukun dan wajib? Kan padha wae. Enggak. Khusus di haji, rukun itu kalau ditinggalkan enggak sah hajinya, wajib ngulang. Tapi kalau wajib haji, mabit di Muzdalifah, nginep di Mina, lempar jamarat, wajib haji, kalau ditinggalkan boleh bayar dam, sah hajinya. Begitu. Nah, dikiaskan daripada penjelasan ini, Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka witir itu hukumnya bukannya fardu, wajib seperti wajib haji. Maka orang yang meninggalkan sholat witir wajib dikodok. Habis duha, habis johor, habis asar, menurut mazhab Hanafi. Jelas. Apa sebabnya? Saking ditarik emosi kita untuk mengerjakan ibadah witir, biar cepat disayang Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Para ahli hadis mengatakan salah satu tafsir dari hadis itu, Allah sangat sayang terhadap orang yang suka mengerjakan sholat witir. Sebelum tidur witir dulu, khawatir bablas. Atau mau tidur dulu nanti tutup tahajud dengan witir. Cakep luar biasa. Rasul bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu kalau sholat witir kapan?" Ya Allah, saya mah Rasul udah tua, saya khawatir bablas. Jadi kalau saya khawatir bablas, saya sebelum tidur saya sholat witir dulu. Jadi witir udah sholat isya ya. Sebelum tidur saya witir dulu. Apa kata Rasulullah? Ahsanta, bagus wahai Abu Bakar. Kalau kamu wahai Umar, kapan kamu witir? Oh, kalau saya Rasulullah, wah ya kan. Kalau saya Rasulullah, saya sholat witir, nanti saya tutup tahajud dengan witir. Inta qawi, kamu kuat. Jadi dua ini refleksi daripada hukum bagi umat Nabi Muhammad. Witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur malam atau sesudah tidur. Dua-duanya boleh. Jelas sampai sini? Saking dianjurkan seperti itu, Rasulullah sampai gak pernah ninggal. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib, tapi bukan far. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jangan salah paham. Oh, sholat Fatih Imam Abu Hanifah sholat wajib jadi 6, orang 5. Pala lumut ngaji bener makanya. Kalau jangan salah paham. Orang kalau salah paham ilmunya kagak nempel. Ya Bang Haji, tai lalat boleh nempel. Tapi ilmu kudu nempel. Nah, bagaimana mau nempel kalau suuzon sama orang? Auzubillah min. Ini jamaah. Salat 5 waktu
Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, dari solat Jumat kepada Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Mukaffiratun ma bainahunna, semuanya itu menggugurkan dosa-dosa di antara ibadah-ibadah itu. Zuhur, salat asar menghapuskan dosa yang antara zuhur sama asar. Salat maghrib ngapusin dosa yang antara asar dan maghrib. Salat isya ngapusin dosa antara maghrib sama isya. Salat subuh ngapusin dosa yang antara isya dan subuh. Begitu tuh. Begitupun Jumat ke Jumat. Begitupun Ramadan ke Ramadan. Dengan catatan izajtunibatil kabair, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Ya kalau ibadah mah ibadah, dosa dilakonin terus, STMJ, sholat terus maksiat jalan, percuma. Contoh ngaji murdo. Untuk menekan daripada tekanan darah tinggi, maka salah satu obat herbal paling baik adalah TTS. Apa TTS? Timun, tomat, seledri. Nih semuanya yang darah tinggi, yang tekanan batin mabini nih. Ya dikasih tahu ilmu ini kagak ada di kitab. TTS, timun, tomat, seledri. Timun 1, tomat 1, seledri ya secukupnya 3 batang gitu ya, di jus. Jangan pakai gula, jangan pakai madu ya, kalau biasa nggak apa-apa deh, bagus-bagus enggak. Minum sebelum tidur, siang enteng, alhamdulillah. Tuh nggak kesemutan, nggak kebuas. Ilmu nggak ada di kitab, dia udah solid nggak ada. Betul pul. Tuh. Salah satu contoh lagi. Gula, untuk menekan gula darah tinggi, minum rebusan Sambiloto kalau mau ya. Kalau mau yang langsung ada di online tuh namanya teh sarang insulin. Daun insulin, Sambiloto, kemudian biji mahoni, rebus, minum, netral darah. Dari glukosa tinggi itu, tekanan dia punya darah, gula darah itu bisa ke impoten. Ini ngomong ilmu ya, bisa ke mata, bisa ke jantung, kemana aja. Umpamanya Bang Haji Umar udah dapat ilmu nih di sini nih siang ini. TTS, timun, tomat, seledri, dilakonin sebulan, wah bener alhamdulillah. Kemudian minum dari itu teh sarang insulin, yang pahit-pahit begitu tadi ya. Kemudian madu yang hitam yang pahit. Wah iya, enak nih, segeran, cek darah normal. Udah bagus tuh, jelas. Tapi makanannya jorok. Lu merasa sehat, hantam lagi, macam-macam apa lagi, percuma. Udah begitu, balik lagi aja. Bengkak lagi. Ini kiasan. Yang berpenyakitan pasti paham nih. Ini pengkiasan. Ini pengkiasan. Analogi. Kalau dosa-dosa besar dihapus sama sholat, puasa, Jumat, termasuk umur, haji, ya selamat ditinggalin. Lu habis ibadah lu kawin lagi, percuma, buat apa? Jelas tuh. Gitu pul, gua ajak muter-muter mah. Makanya miftahu kullil khair at-taubah. Kunci segala kebaikan taubat. Kunci segala kebaikan taubat. Kalau udah baik, khair, baik, itu masuk di dalamnya barokah,
masuk di dalamnya itu sakinah, mawaddah, warahmah, masuk di dalamnya itu bahagia, tenang. Tapi kalau orang itu nggak ada unsur khairnya, nggak ada unsur baiknya, nyari senang, uangnya banyak ngerampok, uangnya banyak judi, uangnya banyak korupsi, uangnya banyak nepu, senang. Lihat, diajar gini sama agama kita, nggak ada. Itu bukan baik. Miftahu kullil khair at-taubah, kunci segala kebaikan taubat. Demi Allah, kalau jalan cuma satu kaki nggak bakal sampai. Nyebur jangan satu kaki. Kunci segala kebaikan taubat. Ya Allah, saudara, Pul, ente tahu nggak nikmat yang paling luar biasa apa, Pul? Ya, melatawatin tanya. Nikmat kita yang paling besar apa, Pul? Bu, mikirin perutnya aja sih. Nikmat yang paling besar itu kita terlahir setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya kita sebagai umat Nabi. Itu yang paling besar. Bayangkan Nabi Musa, Bang Haji Murdo, Nabi Musa pengen berharap diangkat jadi umat Nabi Muhammad. Karena banyak kekhususan, banyak spesialisasi yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, contohnya taubat. Antum tahu, Bang Dedi, Bang Dedi, antum tahu nggak, Bani Israel zaman Nabi Musa dan umat-umat terdahulu, kalau mau taubatan nasuha dari jablay, dia suka zina, korupsi, bunuh, bokep, macam-macam. Kalau mau taubatan nasuha, tahu caranya. Uqtulu anfusakum, bunuh diri kamu, baru tobat. Coba kalau kita, kapan tahu mambak maur kita. Jadi konsep harakiri di Jepang ribuan tahun udah ada di Israel. Israel yang beriman, bukan yang PA, bukan. Sudah ada yang saya muliakan. Kalau benar-benar taubat, ajaran nabi-nabi terdahulu, uqtulu anfusakum, bunuh diri kamu baru taubat. Bunuh diri saat tidak dengan umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad nggak mesti bunuh diri. Cukup 5 laksanakan, dihapus dosa kita. Yang pertama, an-nadmu, nyesel, ruhnya taubat, nyesel. Orang kalau nyesel nggak ngelakonin lagi. Yang pertama aja. Yang kedua, al-azmu ala alla ya'uda ilaih, janji nggak bakal ngelakuin lagi. Yang ketiga, iqla'un nafsi, tarik diri kita ketika ada kesempatan kita bisa melakukan lagi. Memang cobaannya orang udah taubat dideketin lagi tuh. Itikat baik nggak mau berubah, deketin, tarik dong. Yang keempat, ketika dosa menyangkut hak anak Adam, raddu hukukil adami, kembalikan hak anak Adam yang dimakan secara zalim. Kalau kita fitnah, kita caci, kita maki, minta redoknya. Kalau kita pukul, minta redoknya. Tapi kalau siap dipukul, kita kudu siap. Yang kelima, perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tanya semua jamaah yang hadir di sini, ada nggak Rasulullah sebelum Nabi Muhammad yang lebih tinggi pangkatnya dari Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada nggak? Ada tidak manusia yang lebih suci daripada Rasulullah? Ada tidak manusia yang dijamin masuk surga seperti Rasulullah? Nggak ada. Faktanya dalam hadis sahih ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah setiap hari istighfar 100 kali. Tuh, ipul. Istighfar habis sholat doang. Itu kan ini ngomong bener nih ya. Ya share. Ya share. Jangan mentang-mentang udah punya khodam masjid ente. Nabi Muhammad istighfar 100 kali ya share. Bagaimana kita? Nih berkahnya istighfar nih, Mang Asep. Man lazimal istighfar, siapa orang terbiasa istighfar minimal 100 kali sehari, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja,
Allah akan jadikan urusan yang susah jadi mudah, yang mustahil jadi gampang. Buntu terus, banyak jalan keluar. Istighfar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Allah jadikan hati kita yang gelisah, hati kita yang enggak nentu arah, hati kita yang takut, yang khawatir, mencekam. Wasilah istighfar, tenang. Bagaimana tubuh nggak mau penyakit mulu, bagaimana badan nggak mau penyakit mulu, stres. Lambung aja asam lambung, Pak Bejo, mboknya dijaga makanannya. Baru kemarin lagi berobat lagi, nggak bagus minum obat-obat kimia terus. Jaga makanannya, dari makanan yang asam-asam, dari makanan yang sangat pedas dan sebagainya, asin termasuk. Sampun Bu Dokter, kata Bang Bejo, sampun, saya udah jaga makan, saking saya jaga makanan banyak saya jagain, nggak ada yang boleh mau. Tuh pelit Bang. Tuh, saya udah jaga makan Bu Dokter, bener dah. Makan saya nasi merah, nggak pernah nasi putih, itu pun kita tahu tempe. Oh, kalau begitu asam lambung mah Kang Bejo berarti 70% disebabkan karena Kang Bejo stres pikiran. Jelas? Jadi ilmu kedokteran begitu juga. 75% pencetus penyakit itu stres, nggak tenang. Di Quran udah ada zaman dulu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati tenang. Lihat tuh orang gila yang setiap malam makan nutur di tempat sampah. Orang gila nggak pakai baju. Pernah nggak ngeliat orang gila pinggir jalan? Kerokin gua dong, gua meriang. Nggak pernah. Pernah nggak Soleh? Orang gila nyari Bu Dokter Ratna, Bu Dokter encok nih, Dokter asam urat, kagak pernah. Apa sebabnya? Orang gila tenang pikirannya. Makanya kalau nggak mau sakit jadi orang gila. Ini ngomong bercanda, tapi ada hikmahnya nih. Begini, faktanya orang gila ada yang sakit nggak? Mungkin sekedar meriang dikit ya, tapi nggak pernah kita ngeliat tuh. Ada orang lagi diurut, turun bro, nggak pernah. Stresnya nggak ada, saking tenangnya. Lah kalau tenangnya orang gila, sarafnya koslet, makanya dia nggak ada di surga, ada di neraka. Tapi kalau kita ambil hikmah ilmu dari orang gila, tenang pakai konsep syar'i di Quran. Bagaimana orang gila bisa tenang nggak sakit-sakit? Di Quran ada zikrullah. Allahu 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 anta rabbi Allahu 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 anta rabbi Allahu anta rabbi Allahu Allahu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah salatullah salamullah. Sekali selawat turun rahmat Allah 10, dosa kita dihapus 10, naik anak tangga 10. Cuma sekali, tadi 2 kali. Ya Allah, udah berasa getaran hati kita. Itu selawat, kita sebut Allah, ada istighfarnya, ada subhanallahnya, kita baca Qur'annya komplit. Maka mulai sekarang jadilah orang gila.
gila zikir, gila ibadah, gila kerja, jangan gila janda ya. Istighfar Bang Mojo. Assalamualaikum. Masuk kagak nih? Ini ilmu kan? Ya Kong? Alhamdulillah. Intinya dari Rasulullah bilang, kalau udah sholat dijaga, sholat Jumat dijaga, Ramadan dijaga, mukaffiratun ma bainahunna, menghapuskan segala dosa yang lalu, izajtunibatil kabair, selama dia menjauhkan dosa. Artinya percuma banyak ibadah, dosa terus. Itu gambarannya orang jaga makan, pola hidup, tapi percuma makannya jorok, pikiran stres, mati juga cepat. Cuma beneran mati kan tumben, iya. Mumpung masih hidup nih, mati mah tumben. Kalau udah mati kagak balik lagi. Gue lagi ngeliatin yang pucat-pucat siapa ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barokah. Masih kuat? Masih kuat? Lanjut. Yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khata ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah, fadzalikum ar-ribat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya. Wahai para sahabat, maukah kalian aku berikan petunjuk terhadap satu amalan ibadah yang bisa menghapuskan segala dosa. Allah hapusin segala dosa kita, kecil besar Allah hapus. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan amalan itu sekaligus akan menaikkan derajat-derajat kalian. Qalu, maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul, mau. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih, maka berwuduklah dengan sempurna di tempat-tempat yang tidak disukai. Maksudnya kapan? Kalau kita pengen sholat wudu, emang waktunya, ya. Kalau kita pengen baca Quran wudu, emang waktunya, ya kan? Kalau kita pengen mblaam wudu, tahu nggak mblaam? Wik. Nah, emang waktunya. Bahkan kata Nabi, disunnahkan kalau mau nambah ronde kedua, uduklah, fa innahu ansyatu, karena dia lebih dahsyat. Itu ajaran Nabi, kitab Bulughul Maram. Biasanya mah pengantin baru ini mah, ini kan pengantin bau nih mah ya. Sayuk satu aja kagak semenggah ya. Tapi contoh, umpamanya contoh nih, ya kan, contoh. Cobain Ki. Ronde pertama mau lu yang menang, lu yang lu kalah dah ya. Gua udah tebak begini mah. Olahraga kagak, makan seleboran. Iya dan ya? Iya aja dan. Nih, kelar nih ronde 1. Ini Rasulullah yang nyontohin kok. Kayaknya masih gurih nih gitu kan. Berwuduklah kata Nabi. Berwuduklah. Wuduk lagi.
Jadi mau kerondo dua, wudu dulu. Fa innahu ansyatu. Itu lebih dahsyat. Luar biasa. Tuh, enggak usah pakai kuat-kuat. Bubak. Jadi kalau ngomong amalin dulu. Saya udah ngamalin. Enggak usah pakai kuat-kuat, jangan. Jantung lu beledak-beleduk tewas muda, jangan. Jelas. Pakai anjuran Rasulullah wudu. Makanya disunahkan, makruh hukumnya kalau mau berjima dengan istri dalam kondisi ngantuk, makruh. Lo kok ngantuk, kan enak sambil tiduran. Lu, bini lu si Anan. Kata bini, "Bang, udah Bang." Biasanya "Bang, udah Bang." Kagak berasa. Assalamualaikum. Kenapa? Kata ulama di dalam kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, orang kalau menjima, ini bukan porno, ilmu ya, ilmu. Betapa banyak hancur rumah tangga karena suaminya blow on. Bininya kagak pernah klimak 25 tahun, akhirnya selingkuh dia. Awan, pecerai semua. Itulah agama kita. Dari mulai diranjang sampai duluan medan perang diajarkan di sini. Maka kata Nabi kudu punya ilmunya. Salah satunya adalah makruh, dimakruhkan menjima istri dalam kondisi ngantuk. Apa sebabnya? Orang kalau ngantuk akan editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, cepat keluar. Kesian istri. Bagaimana menyikapinya? Emang kita udah pasrah. Kondisi seorang begitu, suka selalu. Ini ngomong seksologi apa ngomong hadis ini? Tapi ilmu dong, ilmu kan? Ilmu enggak? Berasa enggak semuanya? Mohon maaf lahir dan batin, balik ke hadis ini. Kalau seorang suami sudah inzal duluan, kalau suami sudah dapat duluan, kalau suami sudah kelimak duluan, jangan sekali-kali meninggalkan istrinya, kata Nabi. Ustaz, ane mau ngomong berdua dah. Berarti ini korban nih, korban egois. Ngapa Bang? Begini Ustaz, yang Ustaz bilang itu sama saya. Terus ngapain Bang? Saya pengen ngamalin hadis itu. Kalau saya udah dapat duluan, saya udah kelimak duluan, kata Nabi kan jangan tinggalin bini. Bagaimana caranya lo kagak anak lagi? Jelas? Ini kudu ngomong berdua. Melototin gua. Perangkap Batman kena. Caranya bagaimana? Ada kitab. Menggunakan tangan, bahkan menggunakan lidah agar istri inzal yubahu dibolehkan, sampai gaya 69 dibolehkan. Itulah akhlak Rasulullah, bukannya jorok. Ini masalah agama. Tuh mikir dah. Jangan aja. Dibayang-bayang. Gak dia mikir 69 apaan 69. Tuh jamaah. Jadi kata Nabi, kalau mau dosa kita dihapus, naikin derajat, sempurna. Oh ada ibu-ibu ya? Ya, saya pikir enggak ada Bu. Daham aja dia daham. Kata ibu-ibu gini, coba laki gua ada ya biar tahu. Nih, sempurnakan wudu pada waktu-waktu yang dibenci. Maksudnya begini, kalau mau sholat wudu emang waktunya, kalau mau baca Quran wudu emang waktunya, kalau mau melaam wudu emang waktunya. Maksudnya begini, kapan waktu dibenci? Ketika emosi. Sekira-kira kita bisa main fisik, sekira-kira kita bisa ngomong balas dia, wudu. Tuh jelas. Yang kedua, dalam kondisi lagi males, ngantuk, ibadah, wudu. Sampai kemarin bahasan kita habis kemarin, ketika kita kumur-kumur, kata Rasulullah, dosa kita dari mulut keluar, betul? Penciuman kita yang haram keluar. Ketika kita basuh muka,
Nih mata-mata yang udah ngelihat jelalatan, mata keranjang yang sudah ngelihat yang haram, buka, dosa kita luntur ketika air itu turun semuanya. Kalau wudunya pakai ilmu. Jelas? Jelas? Kong, jelas nggak Kong? Jelas. Wudunya harus pakai. Lah sekarang bagaimana wudu pakai ilmu? Kalau ngaji aja enggak. Makanya ini sering-sering saya ulang. Satu aja begini. Satu nih, Mang Asep. Udin. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Baca tuh. Wudu kita. Wudunya Kang Asep enggak sah. Belum yang lain tuh, dan belum yang lain. Apa? Niatnya aja udah salah. Ustaz, kan Ustaz yang ngajarin. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar. Mang Asep kalau ngaji jangan tidur, makanya. Kalau itu bukan niat, itu talafuz bin niat, ngucapin niat. Saya sering pengen ulang-ulang di majelis taklim masalah begini. Apa sebabnya? Biar nenep. Sekali ente paham, 2 kali 3 kali bisa jadi lupa lagi. Makanya ingetin lagi. Niat wudu bukan begitu. Nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla, usolli fardhu, itu bukan niat. Ngucapin niat, hukumnya sunnah. Semua imam termasuk Imam Samudra mengatakan itu sunnah, nggak ada yang wajib. Lah sedangkan niat itu wajib, berarti belum niat Bang Asep. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Tuh, niat tempatnya neng hati, dalam hati. Yang nawaitul wudu'a itu diterjemahkan ke bahasa hati. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Wajib muqtarinan bi fi'lihi, wajib dibarengi dengan basuh muka. Baru tahu kan? Padahal udah ngaji berapa kali. Contoh nih, kumur-kumur sunnah enggak? Itu udah baca tuh ya, nawaitul wudu'a, baca. Kumur-kumur, masukin air ke hidung sunnah enggak? Basuh muka sunnah enggak? Yang wajib pertama dibasuh muka, dan lagi basuh muka sambil basuh muka. Saya ulang, sambil basuh muka dalam hati saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Wajib seperti itu. Definisi niat mana? Qasdus syai' muqtadiran bi fi'li. Niat berwudu dibarengi basuh muka. Tuh. Ya Allah. Kata komandan, saya baru tahu ini. Yang dulu-dulu dan dimaafin. Karena dapat ilmunya sekarang dan itikat baik, dan kewajiban komandan untuk ngasih tahu sama komandan belakang. Ngasih tahu juga sama yang lainnya. Wudunya begini Bang, pas basuh muka niat begitu. Ini kalau saya ngomong bener deh, saya bukan ngomong bercanda. Bohong nih, saya bohong. Apa untungnya gue bohong sini ya? Minum air putih doang. Kalau sampai bohong sambar geledek dah, barang-barang dah. Begitu ya. Itu satu aja udah salah. Apalagi yang lainnya. Maka teruskan ngaji ini kepada guru, kiai, ustadz di musola. Di rumah ada masjid yang ngaji fikih, ngaji itu. Perayaan Maulid Nabi Muhammad nggak wajib. Perayaan takbir akbar nggak wajib. Yang wajib itu ngajinya yang pakai syariat, yang pakai kitab fikih, tauhid, tasawuf, itu yang wajib. Kalau Maulid Nabi Muhammad sangat mulia. Kalau kita bikin tabligh akbar sangat mulia, tapi itu siraman, mupuknya di masjid, di musola. Yang ngaji sama guru kita, perkara jelas, pakai kitab. Ibarat kereta di atas rel yang gak bakal ngomong kemana-mana. Tapi kalau tausiah bisa kemana-mana. Assalamualaikum. Gitu ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi wudu itu waktu kita yang kita kagak suka. Baru sampai rumah, ya Allah capek betul. Udah salat Isya jam 9. Enak tepar nih, inget udah sholat witir belum? Kayaknya bablas nih. Ambil air wudu, kan
kagak enak ya, lagi capek-capek kena wudu, ambil air wudu, sholat witir. Termasuk bangun wudu, bangun tidur maksudnya, bangun tidur wudu, ya Allah, kagak enak. Maka wudu di tempat yang kagak enak itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Orang kalau lagi tidur, Ustadz Dedi, orang kalau lagi tidur diikat 3 buhul sama setan. Kita nih lagi tidur, setan tuh ngikat kita 3 buhul, 3 ikatan. Tidurnya setan nih di lubang hidung kata Nabi. Makanya kalau wudu bagusin, jangan cuma kena ujung hidung, jangan. Ntar yang masuk surga ujung hidung, jangan. Sedot, jangan ke bagian dalam, puyang, sumeng, jangan. Sedot, keluarin lagi. Ya, makanya yang upil-upil gede-gede banget tuh banyak setan itu. Jorok ya. Ini ajaran agama kita loh, nggak bohong ya. Nah ini jamaah, kalau kita lagi tidur malam, setan ngikat kita 3 ikatan. Kata Nabi, apabila seorang hamba memaksakan apabila seorang hamba memaksakan bangun tidur, maka setan itu terlepas ikatannya 1. Berarti kita masih ikat berapa lagi? 2. Masih riskan kita untuk rebah lagi tuh gitu. Yang keseringan begini nih, alarm 2 kali per 5 menit, bangun kita udah lepas tuh 1 ikatan, ntar lu dah tidur lagi, bangun setengah 8. Tapi anehnya kalau nonton bola tenggar mata tuh, setan bola tuh. Assalamualaikum. Bangun, lepas ikatan saja. Yang kedua kata Nabi, ketika setelah memaksakan bangun jasadnya, dia ke toilet, dia ngambil air wudu. Nah itu kan tempat yang tidak disukain oleh kita. Udah enak dingin malam kudu kena air, kan kagak suka kita tuh. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Wudu, ketika wudu malam maka 2 ikatan lepas. Berarti kita masih keikat kan nih? Masih riskan kita untuk kalah lagi. Tapi ketika dia mulai takbir untuk sholat tahajud, Allah, 3 lepatan ikhlas, baru nasyad, rajin kita. Itulah dia. Antum mau tahu Bang Majo, doa nih seandainya kita yakin doa ketika tahajud, gunung hancur. Tahajud waktunya di Quran ada. Sholat duha sunnah di Quran nggak ada. Witir sunnah di Quran tidak ada. Sholat awabin, sholat tasbih di Quran nggak ada. Lempangan tahajud ada di sini. Sholat yang paling baik setelah tahajud adalah, setelah yang wajib adalah tahajud. Sebagian di waktu malam, tahajudlah sebagai tambahan bagi kamu. Pasti Allah akan bangkitkan kamu hidup dunia dan akhirat mulia. Orang hidup mulia yang bikin skenario rekayasa adalah manusia. Contohnya umpamanya dibikin mulia karena framing, karena pencitraan. Umpamanya kita bikin istana yang megah, orang muliain kita, bisa mulia. Tapi bagaimana seorang hamba diangkat derajatnya, yang bikin mulia adalah Allah. Nah, barokah, nggak stres. Lihat mah angker, adem, dekat nyenengin, jauh ngangenin, begitu kan enak. Ini asal dekat dia enak, jauh disumpahin, ngutang mulu, bayar kagak. Mohon maaf ya share. Ayo dah, masa mau begini terus toh? Ya, malam tahajud, Allah kasih barokah rezeki. Tapi ingat, sholatnya pakai ibadah, pakai ilmu, wudunya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya, wa kathratul khuta ilal masjid, perbanyaklah langkah ke masjid, perbanyak langkah ke masjid. Jadi kalau antum kan sholat Jumat di sini atau sholat Zuhur, Asar di sini, perbanyak langkah.
Kalau umpamanya lagi senggang waktu jam 10 ente muter ke Monas, Blok M, baru ke sini. Ini hadis jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah ya begitu. Maksudnya apa? Perbanyak langkah ke masjid, maksudnya kalau bisa sholat di masjid, begitu. Kadang tetangga masjid sholat di rumah itu pun lagi susah doang. Ya Allah, dikasih hidayah nggak dapat taufik. Sampai Jumatan samping rumahnya masjid, sholat Jumatnya itu udah komat, coba itu. Khotib lagi khutbah, dia ngerokok ambil ngopi, ya, enak banget. Bakwan ambil 3 itu mah. Ya Allah, la yanfa, nggak ada ibadah Jumatnya. Orang lagi khotib lagi khutbah, mainan HP, kagak ada pahalanya. Tapi kalau ngaji main HP masih ada pahalanya, setengah dah bang. Enggak bercanda, itu bercanda, nggak ada hadis itu mah. Ini khotib lagi khutbah main HP. Kalau bahasa kemarin apa? Masal hasa, main-mainan apa? Kerikil, batu. Khotib, Nabi lagi khutbah nih, jemaah lagi main anuan, apa itu namanya? Kerikil, main kerikil. Fala Jum'atalah, tidak ada pahala sholat Jumat. Sholat Jumat sah, tapi nggak ada pahalanya. Ibarat kerja nggak digaji. Nauzubillah min apa bang? Nggak ada upah. Tapi kalau ngomong upah kan namanya di dunia ya. Ini nggak ada pahala. Ya Allah. Nauzubillah min. Yang selanjutnya, wantizarus shalah ba'da shalah. Nunggu salat setelah salat. Habis salat nih. Nanti kan habis sholat johor, nih jemaah PLN ya, habis sholat johor nunggu sholat, jangan kerja, nunggu sini sampai asar. Kok nih Ustadz PA nih. Makanya kalau ngaji kudu tuntas. Yang dimaksud Nabi nunggu sholat setelah sholat, umpamanya nggak ada urusan yang vital, nggak ada urusan kewajiban kerja. Contoh maghrib dan nih maghrib di rumah udah jam 5 sampai rumah 3:30 umpamanya sholat maghrib. Maghrib kan sama isya tipis tuh, habis maghrib jangan pakai pulang dah, ntar makan habis sisa umpamanya atau sebelumnya wirid. Waktu yang diijabah doa ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Makanya ulama sering sholat awabin di situ. Sholat awabin itu sholat 20 rakaat. Habis ba'diyah maghrib 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 kali, 20 rakaat. Itulah orang-orang khos. Orang-orang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Selebihnya dibaca Quran dia. Baru denger ya sholat awabin. Kalau nggak bisa minimal 6 rakaat, Allah jamin insya Allah masuk surga Allah. Doa, banyakin doa di situ. Doa kata Nabi, nunggu isya habis sholat maghrib. Lah ente mau ngamalin ini habis sholat johor, ngapain gua kerja? Gua cinta sama Rasul, gua tunggu aja asar. Sini aja. Oh, illallah, illallah. Ha hu. Ya paling 3 hari di SP ente. Betul nggak dan? Ada kewajiban, kerja juga jihad, kerja juga wajib. Maksudnya kalau senggang begitu. Makanya orang kalau ngaji tuh teka banget, nggak pakai kitab yang lain nih. Aduh, hidup tuh sempit. Asal azan Allahu Akbar, rumah kita digedor. Bang, kita sholat jemaah bang. Ya Allah, sholat di awal waktu afdol banget. Lu taunya itu doang sih. Gue lagi ngajar anak, ada tamu, lagi ngaji, lebih afdal ngaji. Sholat belakangan, menang jenggot seaspal doang sih lu. Ada begitu ada. Sampai temen saya marah. Lagi tidur gedor. Bang, sholat bang, udah ajan bang. Gue kafir. Coba. Enggak. Islam itu rahmatan lil alamin.
nggak kaku, nggak. Selama masih ada waktunya, johor jam 12, asar jam 3 umpamanya, ya. Salat di awal waktu ridwanullah, Allah redho. Salat di pertengahan waktu jam 2 ghufranullah, Allah ampunkan. Salat di akhir waktu jam 3 azan asar, ente salat jam 3 kurang 10, kan masih waktunya, afwullah, Allah maafin masih. Yang kagak boleh, kagak ada asal usul, kagak ada urusan macam-macam, sholat sengaja di akhir waktu, itu yang nggak boleh, apalagi sampai keluar. Tapi kalau masih kerja, capek, santai dulu, nggak apa-apa. Itulah Islam, luwes woles. Jelas? Jelas? Lah iya, orang tidur gedor-gedor, orang lagi nanggung. Lagi nanggung. Dulu. Yang lagi nanggung RT. Waktu kan warga kebakaran, abang-abang dibuka. Ngapa lu? Kita sholat Pak RT, Jumaah, pakai udang-udang, gua kafir bego. Astagfirullah. Kan ya, terjadi begitu. Intinya jamaah, mau tahu siapa manusia yang paling baik? Bukan yang paling peci, bukan yang paling kesorupan, bukan yang udah 5 kali haji, bukan yang total 17. Manusia yang paling baik ahsanuhum khuluqa, umat Nabi Muhammad yang akhlaknya paling baik, paling santun. Lah ngomong sama orang non muslim aja nyakitin hati nggak boleh, sama dengan nyakitin hati Rasulullah, apalagi nyakitin hati sesama. Sesat lo, bid'ah lo, kafir. Kayak surga dikafirin sama dia aja cuma itu. Yaudahlah kita pasrah, mudah-mudahan dapat kontrakan di surga nanti mah. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma anfur ala jami'i a'dadihi nasran aziza wa khudhurhum lahu khizlanan kabira wa dhallilhum lahu dhillan la mathila lah hatta yanqadu wa yakhda'u lahu warzuqhu birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.